FKPH Berbakti dengan jasa dan karya. Selamat pagi teman-teman. Di pagi hari yang cerah ini, atau teman-teman melihat ini pagi, siang, sore, malam, selamat menonton. Tapi kita pada pagi hari ini akan membahas tentang tema dilema pemberian hukum pidana kepada pelaku tindak pidana di bawah umur. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jafar Zaki Ibrahim. Saya Elia Marsyanda. Nah, pada kali ini kita ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa keren ini. Ya, semoga. Beliau merupakan peneliti sekaligus sedang mengambil S2 di Universitas Gadjah Mada, teman-teman. Mungkin Ya. monggo Mas Azura. Terima kasih Mas Baim ya, Mbak Elia. Perkenalkan, nama saya Azura Fatanul Umara. Saya merupakan seorang peneliti di Raisi Institute. Kita adalah kantor hukum yang juga melaksanakan upaya-upaya penelitian dan juga edukasi hukum kepada masyarakat awam. Kemudian saat ini saya sedang menjalani studi di Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada. Dan kalau boleh mention juga, saya dulu merupakan anggota FKPH juga. Tapi mungkin ya kalau dihitung mungkin cuma 2 hari lah aktifnya. Dia gitu. Berarti dulu sempat di UII juga, Mas? Saya S1 di UI. Oh, Ya, S1 S1 di UI. Mungkin kita langsung ke narasi saja nih, Mas. Silakan. Saat ini kan banyak sekali tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Salah satunya yang terbaru adalah siswi di Palembang yang berinisial AA yang berusia 13 tahun menjadi korban kekerasan pembunuhan sekaligus pemerkosaan. Yang dimana ada 4 pelaku dalam hal ini, namun hanya ada 1 pelaku yang ditahan. Nah, terkait hal ini Mas Azura, kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Mas Azura. Mas Azura, kami izin bertanyai terkait seputar tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Untuk pertanyaan yang pertama, mungkin langsung saja Mas Baim. Nah, pertanyaan pertama, sebagaimana narasi yang telah disampaikan tadi, Mas, sebenarnya apa yang menjadi dasar perlindungan terhadap anak yang melakukan kejahatan di bawah umur itu, Mas? Oke, baik. Berarti di sini sebelumnya saya turut prihatin ya, karena kejahatan-kejahatan seperti itu apalagi dilakukan pada anak itu sangat menyedihkan, dan lebih menyedihkan lagi yang melakukan juga sama anak. Nah, kemudian saat kita lihat kasus ini ada 2 sudut pandang ya dari anak ya. Jadi di sini ada anak sebagai pelaku, ada anak sebagai korban, dan mungkin dalam prosesnya juga nanti ada anak sebagai saksi. Nah, itu semua sudah diatur dalam undang-undang tentunya. Jadi kita sudah punya instrumen hukum untuk mengakomodasi tindak pidana atau peristiwa hukum pidana yang terjadi pada anak. Dalam yang pertama itu hukum materialnya ada di Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002 kalau nggak salah. Kemudian yang kedua itu ada di UU SPPA. Oh ya, SPPA itu yang 2012 ya. Itu tentang peradilan anak. Jadi ada 2 yang utama, yaitu UU Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 dan UU SPPA itu ada di nomor 11 tahun 2012. Dan tadi kalau dimention soal dari 4 pelaku hanya 1 yang ditahan ya. Itu kalau seingat saya pahami secara singkat, itu mungkin 3 pelaku lainnya masih ada di usia kurang dari 14 tahun. Karena memang di hukum acaranya di UU SPPA itu anak dengan usia di bawah 14 tahun itu tidak boleh ditahan. Jadi ya memang begitu hukumnya. Entah bagaimana buat perasaan kita, ya dia sudah melakukan, ya dia harus tahan. Mungkin kita secara umum merasa seperti itu. Tapi menurut UU itu tidak bisa. Dan kenapa tidak bisa? Ya silakan dikaji. Karena kalau cuma dibaca kita sulit memahami. Ya begitu. Jadi ada 2 itu yang pokok. Kemudian masih ada aturan-aturan turunannya. Oke. Selanjutnya nih Mas Azura. Tadi kan kita sudah membahas tentang sistem peradilan anak nih. Jadi yang ingin kami tanyakan kepada Mas Azura, bagaimana sih sistem peradilan anak yang berlaku di Indonesia sekarang? Jadi kalau bicara sistem peradilan anak ya,
Itu tadi di UU SPPA, UU nomor 11 tahun 2012. Kalau nggak salah itu belum sempat diubah dan belum ada, tapi ada beberapa pasal yang sudah di judicial review. Di UU ini kalau teman-teman baca itu sudah sangat lengkap karena isinya itu sekitar 100 lebih pasal. Dan sebaca saya tidak baca secara detail, tapi di sana sudah mengatur paling tidak tentang anak yang berhadapan dengan hukum yang dikategorikan pada 3 kategori. Satu, anak yang melakukan tindak pidana, yang kedua anak korban, dan yang ketiga anak saksi. Treatment untuk ketiganya itu sudah diatur semua dalam UU SPPA ini. Dan kalau kita bicara peradilan, tentu kita bicara hukum acara. Hukum acaranya sebenarnya ya agak unik ya menurut saya, karena di UU ini ditegaskan bahwasanya hukum acara yang berlaku di Undang-Undang SPPA atau di peradilan anak itu adalah KUHP. Tapi hal-hal yang diatur dalam UI ini itu disesuaikan. Jadi berlaku KUHP kecuali yang diatur dalam UI ini. Dan ternyata UI-nya itu mengatur sangat banyak, dari tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan juga tahap peradilan di pengadilan, yaitu diatur semua. Jadi bisalah kita katakan bahwasannya UU ini dia merupakan satu hukum acara yang benar-benar hampir lain dari KUHP. Mungkin yang pokok dari KUHP, cuma variasi-variasinya, treatment-treatmentnya itu ada di UU ini, UU SPPA. Dan satu hal yang saya soroti sebenarnya, saya melihat UU ini dia sudah mengatur tentang banyak hal dengan secara lengkap. Cuma di sana tadi ada 3 ya, ada anak yang berhadapan dengan ada anak melakukan tindak pidana, anak korban, dan anak saksi. Nah di sini sebenarnya kalau kita lihat kan kita paling prihatin sama korban ya. Betul. Tapi dalam UU ini dia korban itu ya, saya garis bawahi, anak korban itu cuma diatur dalam 3 pasal. Nah itu melihat sebenarnya orientasi pengaturan UU ini hukum formilnya ya, hukum materialnya tadi kan di UU Perlindungan Anak. Iya. Secara formil dalam proses penegakan hukumnya, anak korban ini ya itu cuma diatur pada 3 pasal. Cuma ya bagi saya nggak masalah, karena dia yang penting haknya sudah diakui. Dan masalah perkembangan kan undang-undang itu bisa diubah, tinggal bagaimana cara kita mengadvokasi dan menyuarakan aja bahwasanya korban itu juga punya hak loh, bukan cuma masalah penegakan hukum bagi si. Jadi UU ini masih offender oriented, belum victim oriented ya. Cuma ya mungkin kalau dibaca lebih lanjut nanti di perlindungan anak, mungkin perlindungan korban juga cukup banyak, tapi tidak secara spesifik anak korban. Di sana lebih rinci lagi sebenarnya sih, bukan secara spesifik ya, lebih rinci. Ada anak korban narkotika, ada anak korban kekerasan seksual, itu lebih rinci. Cuma pengaturan umum tentang perlindungan anak korban itu belum banyak diatur. Dan satu lagi yang perlu digarisbawahi juga bahwasanya UU ini dia mewajibkan penegak hukum untuk mengupayakan upaya diversi. Jadi wajib mengupayakan diversi pada tiap tahapan penyidikan, penuntutan maupun dalam tahap peradilan. Itu menurut saya sangat menarik kalau mau diteliti. Tapi Mas Azura, apakah upaya diversi ini dapat memberikan keadilan bagi semua pihak? Ya, masalah keadilan ini adalah satu topik bahasan dalam dunia hukum yang saya pikir belum selesai dan belum kelihatan hilalnya akan selesai kapan. Nah, sebelum masuk ke jawaban saya, mungkin saya mau tanya dulu nih ke Mas Baim, Mbak Elia, apa itu keadilan? Kalau menurut saya ya Mas Azura, keadilan itu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Itu keadilan. Iya. Mas Baim? Kurang lebih sama, hanya saja penempatan itu ada pada titiknya, ada hak dan kewajibannya, Mas. Jadi sama atau beda? Kurang lebih sama. Sama tapi ada perbedaan dikit. Iya. Antara dua orang Mas Baim dan Mbak Elia ada perbedaan soal memahami keadilan. Saya pikir juga mungkin teman-teman yang menonton saat ini juga memiliki makna atau memiliki definisi sendiri pada keadilan. Dan kalau saya pribadi, bagaimana cara saya memaknai keadilan? Kalau boleh saya mengutip guru saya, dosen saya di UI, Pak Ribowo, itu mengatakan bahwasanya keadilan itu soal rasa. Jadi ya yang saya rasakan saat melihat suatu peristiwa itu adil atau enggak, itu mungkin berbeda dengan yang dirasakan Mas Baim, dirasakan Mbak Elia dan teman-teman sekalian. Jadi satu hal yang harus digarisbawahi bahwasannya keadilan itu soal rasa, dan mungkin kalau saya boleh mengatakan cukup subjektif ya.
Nah, hubungannya dengan diversi dan kemudian mungkin restoratif justice ya, itu bagian dari upaya restoratif ya, diversi itu. Ya menurut saya apakah dia menjamin keadilan? Belum tentu. Tapi apakah dia itu tidak adil? Ya enggak juga. Jadi alih-alih kepada kita bicara tentang keadilan dan upaya diversi, saya lebih memaknai restoratif justice apalagi upaya diversi ini sebagai sebuah upaya untuk mencapai keadilan. Jadi dia membukakan jalan agar proses penegakan hukum itu bisa adil bagi siapapun. Anak korban dapat keadilan, tentu kan kita semua ingin melihat korban itu dapat keadilan. Tapi bukan berarti orang yang melakukan tindak pidana itu tidak berhak atas keadilan, dia juga berhak atas keadilan. Dan itu sebenarnya yang mau dicapai dalam diversi kan, mediasi antara keduanya dengan satu orang sebagai penengah. Betul. Jadi mungkin ya alih-alih dia itu adil, tapi lebih kepada diversi itu berusaha membukakan jalan untuk mencapai keadilan. Mungkin begitu. Oke, Mas Azura. Tadi kan kita juga membahas di narasi yang disampaikan oleh Mas Baim, itu kita membahas tentang usia anaknya. Ya. Jadi kita mau nanya nih Mas Azura, bagaimana sih pendapat Mas Azura terkait perbedaan usia antara KUHP yang lama dan KUHP yang baru? Oke. Masalah usia ini juga menurut saya sangat menarik ya. Di KUHP lama itu kan ditetapkan 16 tahun, ya kan? Ya. Kalau nggak salah ya, kalau saya salah mungkin bisa dikoreksi nanti. Ya. Di KUHP yang baru itu 12 tahun. 12 tahun kalau di 12 KUHP yang baru. 12 tahun. Kemudian menurut saya ini bagaimana ya, bagi saya pribadi KUHP baru ini dia sifatnya lebih kepada akomodatif. Dia mengakomodasi aturan yang ada di UU Perlindungan Anak dan UU SPPA. Jadi ya karena kita sudah ngatur nih 12 tahun minimal, ya harus kita akomodasi dong. Jadi ya KUHP baru ini berlakunya ya buat anak di atas 12 tahun. Nah, cuma masalah usia ini kan sangat, ya kita nggak bisa matok. Anak 12 tahun kan nggak semuanya sama. Mungkin Mas Baim di usia 12 tahun sudah sangat dewasa pikirannya, tapi ada anak yang 12 tahun yang masih kanak-kanakan. Betul. Kan begitu. Betul. Jadi masalah 12 tahun ini apakah patokan angka atau patokan tingkat kesadaran, kedewasaan itu kan belum jelas. Nah, tapi ada peristiwa yang menurut saya menarik di US. Itu ada namanya trial as an adult. Jadi untuk anak-anak yang untuk tindak pidana dilakukan oleh orang yang masih berusia anak, itu bisa dipidanakan di proses pidananya itu dengan cara KUHP normal dalam bahasanya. Jadi dia beracaranya kayak orang dewasa. Kalau teman-teman mungkin tahu berita school shooting, ada pembunuhan dengan palu, palu sledgehammer itu di US beberapa kasus diproses dengan hukum acara pidana yang normal. Dia di trial as an adult. Dan menurut saya ya saya nggak pro nggak kontra, tapi saya sebenarnya tertarik aja dengan peristiwa ini. Kenapa? Kok bisa gitu? Apa karena kejahatannya itu sangat-sangat keji, makanya dia itu nggak dianggap anak lagi. Kamu udah dewasa ini kalau kamu bisa lakukan kayak gitu. Nah, parameter yang demikian saya pikir menjadi ruang bagi kita untuk bisa meneliti dan juga untuk melihat peristiwa ini secara lebih lengkap gitu ya. Jadi ya sangat akomodatif saya pikir kalau baru ini. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya, Boleh. Mas Baim. Menurut pendapat Mas Azura nih Mas, setuju atau tidak jika anak di bawah umur yang dilindungi oleh undang-undang melakukan tindakan kejahatan, hukumannya ditangguhkan hingga berusia 17 tahun, namun selama menunggu itu mereka berada di karantina untuk dibina di tempat khusus, Mas? Oke, menarik ya ini ya premisnya. Cuma di sini mungkin yang perlu kita gali kembali, yang pertama apa urgensinya dia di karantina? Itu yang pertama. Yang kedua adalah karantina ini dia sifatnya apa? Apakah pidana juga atau bagaimana? Karena kalau kita lihat di UU SPPA bentuk pidananya itu nggak serta-merta penjara, ada pembinaan, ada harus ikut pelatihan kerja, jadi bermacam-macam untuk usia anak. Nah, kalau memang karantina ini bukan pidana ya
baik, nggak apa-apa. Nah, cuma masalahnya adalah saat dia usia 17, kemudian dia dikarantina sampai usia segitu, kemudian dia dihukum secara dewasa gitu lah katakannya ya. Ya itu apakah dia nggak merasa dihukum double-double? Katakanlah dia dikarantina di satu tempat gitu, ya dia akan merasa ya dikungkung juga gitu kan, juga pengambilan kebebasan sebenarnya. Betul, kebebasan. Ya dia jadi merasa dihukum 2 kali ntar. Jadi kalau saya pribadi sebenarnya nggak setuju sih, karena ya udah kita udah punya KUHP, udah punya UU SPPA, ya udah cobalah kita laksanakan dulu, jangan langsung kita kritik lah. Kan nggak semua UU itu jelek. Betul. Walaupun ya mungkin ada ya, saya bicara mungkin. Ya gitu kalau saya sih. Oke Mas Azura, ini kan kita membahas tentang anak nih Mas Azura. Kalau menurut Mas Azura sendiri nih, apa sih yang meningkatkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur? Oke, peningkatan tindak pidana ini juga satu pembahasan yang nggak pernah selesai juga. Kenapa tindak pidana meningkat? Bagaimana saya menurunkannya? Kan sudah muncul banyak teori, ada teori retributif, ada teori utilitarian. Itu kan sebenarnya upaya untuk menurunkan tindak pidana, tapi nggak turun-turun juga. Iya. Nah, kalau saya pribadi kemudian memandang apakah ini harus ditangani dengan pidana. Apakah pidana itu harus berdiri sendiri untuk menurunkan kriminalitas? Nah, coba kita mundur dulu, kita lihat peristiwanya. Sekarang saya mau tanya ke Mas Baim sama Mbak Elia. Tindak pidana oleh anak ini itu masalah hukum atau masalah sosial? Izin menjawab Mas Azura. Ya, jawab aja. Kalau menurut saya sendiri, dalam pandangan saya untuk saat ini ya, sepertinya masalah sosial Mas Azura. Oke. Karena kalau menurut saya hukum di Indonesia ini sudah bagus. Mungkin ada beberapa yang belum sesuai. Oke. Cuman sejauh ini kebanyakan dan menyeluruhnya itu sudah bagus. Tapi masalah sosial dan lingkup perlakuan sosial mungkin antara satu orang dan yang lainnya itu ada masalah. Oke, baik. Kurang lebih sama, hanya saja mungkin lebih saya persingkat, terjadi degradasi moral, Mas. Oke, degradasi moral, dekadensi moral, ya. Betul. Saya pun setuju. Menurut saya ini adalah masalah sosial, yang mana hukum pidana itu sebagai salah satu instrumen yang berusaha untuk mengurai masalah tersebut dan mengatasi akar masalahnya. Cuma apakah hukum pidana harus berdiri sendiri? Nah, menurut saya tidak. Ini juga sebenarnya ya berbagi ilmu pada teman-teman ya, bahwasanya kita punya studi namanya kebijakan hukum pidana. Itu nanti teman-teman kalau S2 pasti belajar. Saya pikir S1 pun kalau mau belajar nggak masalah, bisa merujuk ke bukunya Pak Barda. Prof Barda itu beliau banyak mengulik tentang kebijakan hukum pidana. Cuma pada intinya ya, hukum pidana itu dia tidak bisa berdiri sendiri, harus ada instrumen-instrumen hukum lain yang mendukung. Jadi misal nih, kalau masalah pidana anak ini karena misalnya ketidakhadiran ayah dalam keluarga, bisa jadi kan harus dikaji dulu, katakanlah seperti itu ya, berikanlah misal kayak cuti cuti bagi ayah saat istrinya melahirkan. Di Indonesia kan belum betul. Ya ada, tapi kan belum cukup kalau saya pribadi bilang ya paling tidak. Iya, apakah itu pidana? Enggak. Betul. Jadi melihat masalah pidana ini, ya itu karena dia masalah sosial, harus kita selesaikan secara sosial juga. Apakah itu masalah ekonomi? Kalau masalah ekonomi ya udah kita buat instrumen hukum berusaha untuk menaikkan perekonomian masyarakat. Mungkin ini sih Mas, kalau di dalam Islam apalagi FKPH ini kan FHUI ya. Iya. Keluarga itu adalah sekolah pertama, madrasah pertama bagi anak. Kira-kira pendidikan seperti apa sih Mas yang bisa mencegah seorang anak melakukan tindak pidana tersebut? Wah, ini berat ini. Karena saya ya walaupun sudah menikah tapi belum punya anak, jadi saya belum merasakan bagaimana, dan saya punya anak pun anak saya belum melakukan tindak pidana nih. Jadi nggak tahu. Semoga tidak lah ya Mas. Jangan sampai ya. Ya, jadi pertanyaannya sangat pelik ya, karena saya pribadi kalau ngelihat berkaca ke orang-orang tua kita, orang tua saya, gimana ya kok? Maksudnya ada anak itu, mungkin ada 2 orang tua punya 2 anak, perlakuan mereka sama tapi outputnya bisa beda loh. Betul. Iya kan? Betul Mas. Ada anak yang karakteristiknya sama, diasuh dengan cara yang berbeda juga hasilnya beda lagi. Jadi saya pikir nggak ada algoritma atau pattern ya, Pakem pakem yang pasti tentang bagaimana cara untuk mendidik anak
Cuma yang jelas bagi saya pribadi, kita sebagai bangsa Indonesia, negara berketuhanan yang maha esa ya, itu yang penting ya. Kalau pengalaman saya pribadi, ini saya nggak bicara pakemnya. Kalau pengalaman saya pribadi, orang tua saya secara sejak kecil tuh mengajarkan nilai-nilai agama, nilai-nilai moral, dan ya dikasih tahu nggak boleh kayak gitu. Besok lagi nggak boleh kayak gitu kalau saya nakal. Saya dulu ketahuan miso sama orang tua. Besok lagi nggak boleh kayak gitu, jelek kayak gitu. Menurut saya harus ditegesin kayak itu nih. Jadi penanaman kayak tadi Mas Wahyu bilang degradasi moral, itu yang harus kita hindari. Dan hukum harus mengakomodir upaya-upaya tersebut. Ya, jadi begitu. Oke Mas Azura. Jadi Mas Azura, setelah panjang lebar kami bertanya Mas Azura, mungkin ada closing statement yang ingin Mas Azura sampaikan kepada teman-teman sekalian. Oke, baik. Jadi yang pertama, masalah tindak pidana kepada anak dan apalagi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, itu menurut saya adalah peristiwa yang sangat menyedihkan, memprihatinkan, dan merupakan ya kenyataan yang harus kita hadapi sekarang, bahwasanya masalah masyarakat kita itu nggak sedang baik-baik saja. Yang kedua, secara hukum kita punya instrumen penegakan hukum pidana ya, apalagi ya. Cuma masalahnya harus kita pertanyakan lagi ke diri kita dan juga kepada para pemangku kepentingan, apakah instrumen pidana saja cukup untuk menanggulangi peristiwa ini? Pidana itu tentu harus disokong oleh hukum-hukum yang lain. Jadi jangan, pidana itu bisa jadi merupakan cuma gejala, simptom. Underlying cause-nya, jadi hal yang menjadi penyebab utama itu bisa jadi hal yang lain, misal kayak kemiskinan atau pendidikan yang kurang. Nah, itu harus dikaji dan harus dibuatkan instrumen hukum yang mendukung. Nah, kemudian kalau saya boleh menambahkan ya, mungkin bagi teman-teman juga, jadi saat kita melihat satu isu, suatu permasalahan, biasakan kita tuh untuk mundur dulu. Kita lihat gambaran besarnya, kita cari sebanyak mungkin sudut pandang. Sama kayak pandang ini, sudut pandang pidana satu, mungkin dari sudut pandang psikologi ada lagi itu penjelasannya, dari sudut pandang ekonomi ada lagi itu penjelasannya. Nah, kita cari sebanyak mungkin sudut pandang dan kita kumpulkan sudut pandang itu untuk membentuk sebuah lingkar pandang. Jadi kita bisa melihat sesuatu secara holistis, kita buatkan sebuah solusi, sebuah rencana tidak lanjut lah mungkin bahasanya anak sekarang, itu yang tepat guna dan benar-benar menyelesaikan akar masalah dari apa yang kita hadapi sekarang. Mungkin begitu. Jadi begitu teman-teman, closing statement yang Mas Azura sampaikan. Mungkin yang bisa kita simpulkan adalah bahwasanya hukum ini hanyalah instrumen teman-teman. PR atau permasalahan sebenarnya itu manusia itu sendiri sebenarnya. Entah itu sosialnya dan juga pola pikir dari manusia itu sendiri. Betul. Nah, kurang lebih begitu teman-teman yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Mas Azura telah membersamai kami di podcast kali Terima kasih ini. juga, sangat menyenangkan. Untuk teman-teman jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.